aksi nyata kedua, menyusun perencanaan sekolah bersama warga sekolah. Baik, kami lanjut aja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Di sini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk mengkonfirmasi hasil pertemuan kami kemarin bersama warga sekolah, di mana pada saat itu kami melakukan identifikasi dan refleksi tentang kondisi sekolah berdasarkan data, yaitu data rapor pendidikan tahun 2023. Kemudian kami menetapkan indikator prioritas perbaikan, dan selanjutnya akan kami lakukan menyusun perencanaan sekolah, di mana pada tahap perencanaan ini yang akan dilibatkan itu adalah seperti kemarin tadi warga sekolahnya Bapak, yaitu Bapak pengawas, kemudian guru-guru, komite, dan perwakilan murid. Di sini nanti kegiatan kami adalah untuk menyusun rencana perbaikan sekolah berdasarkan indikator prioritas yang sudah kami sepakati bersama kemarin. Nah, kepada Bapak pengawas kami memohon arahan dan masukan nanti atas rencana-rencana yang akan kami susun. Itu meliputi perencanaan pengorganisasian pembelajaran, kemudian perencanaan peningkatan kompetensi PPK-nya, kemudian perencanaan perbaikan sarana dan prasarananya, di mana dari ketiga tersebut akan nanti kami tuangkan dalam rencana kegiatan tahunan dan anggarannya di RKS. Nah, kemarin hasil kesepakatan bersama warga sekolah, indikator prioritas yang akan kami lakukan perbaikan itu meliputi indikator literasi Bapak, karena literasi itu merupakan memberikan dampak yang paling besar. Kemarin kami analisis bersama bahwasanya indikator literasi itu memberikan dampak besar bagi program-program selanjutnya. Jadi prioritas untuk perbaikan di literasi, kemudian di numerasi, dan di kualitas pembelajarannya. Nah, untuk iklim keamanan kemarin, meskipun mengalami penurunan, itu tidak kami sepakati untuk tidak dijadikan indikator prioritas perbaikan layanan, karena akar masalahnya yaitu adanya laporan tentang kekerasan seksual. Ternyata itu hanya kesalahpahaman dari murid, yang sebenarnya di sekolah kami itu Bapak tidak pernah ada yang namanya kekerasan seksual. Jadi itu hanya butuh pemahaman lebih lanjut kepada murid. Mungkin mereka salah konsep tentang kekerasan seksual. Jadi untuk perbaikan nanti kami prioritaskan itu di peningkatan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajarannya. Dan itu kami mohon masukan kira-kira untuk perencanaan pembelajarannya, perencanaan peningkatan kompetensi PPK-nya, dan perbaikan sarana prasarannya itu di bagian apa saja. Itu kami mohon arahan dan masukan kepada Bapak untuk kami sampaikan nanti kepada warga sekolah. Ya, terima kasih Ibu. Jadi apa yang sudah dilakukan bersama warga sekolah, guru maupun masyarakat ataupun komite yang telah dilakukan, ini harapan saya, karena yang jelas saya tidak hafal apa yang disampaikan, tapi yang jelas apa yang menjadi keinginan bersama pada waktu rapat pertama itu, tolong dibuat skala-skala prioritas, mana yang perlu dipenuhi, mana yang bisa ditunda. Hanya tadi saya dengar ada kualitas pembelajaran, ini memang kalau menurut saya perlu dimasukkan dalam skala prioritas, karena kualitas pembelajaran ini adalah hasil dari proses. Nah, proses itu Ibu bisa dicapai kalau ada yang namanya rencana pembelajaran. Jadi ketiga komponen ini perlu Ibu perhatikan secara menyeluruh, agar pada akhirnya kualitas yang kita inginkan ini benar-benar bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua berkenaan dengan
walaupun seperti yang disampaikan ibu ini tidak ada, hanya anggap hoax, tapi paling tidak sekolah tetap harus berhati-hati, harus waspada, sehingga apa yang menjadi permasalahan atau berita hoax ini benar-benar tidak terjadi di lembaga. Karena kadang-kadang di lembaga ini memang kadang-kadang memang anak-anak kita kadang-kadang berada di luar pengawasan kita. Banyak kadang-kadang terjadi di luar, tapi dianggapnya terjadi di lembaga. Makanya agar di luar dan di dalam ini sama tingkat pola anak kita, paling tidak sebagai guru, sebagai kepala sekolah harus secara terus-menerus memberikan masukan pencerahan terhadap anak-anak, bahkan pencerahan terhadap orang tua, agar mereka bisa menjaga anak-anak kita. Karena di lembaga seperti yang kita ketahui, mungkin anak-anak ada di lembaga hanya sekitar 6-7 jam, tapi sisanya ada di rumah selama 17 jam. Jadi sebenarnya pengawasannya lebih banyak di rumah. Tapi kadang-kadang kalau terjadi apa-apa, di akhirnya sekolah yang tidak bisa memberikan layanan. Padahal layanan sekolah sudah maksimal. Makanya saya berharap berkenaan dengan iklim sekolah ini, baik dari siswa maupun dari orang tua maupun masyarakat dikasih pencerahan, sehingga mereka tahu batasan mana guru ini melakukan pengawasan, sampai jam berapa guru bisa memberikan pengawasan. Sehingga kalau kita bisa memberikan pencerahan bahkan terhadap pencerahan dampak dari perilaku yang kurang baik, ini insya Allah akan terjadi persamaan persepsi antara sekolah dengan orang tua yang ada di rumah. Jadi ini tolong rencanakan dengan baik. Bahkan kalau menurut saya memang juga harus memasukkan skala prioritas, karena ini berkenaan dengan karakter anak. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan pengorganisasi pembelajaran, ini juga paling tidak harus dilihat bersama, karena kadang-kadang walaupun sudah pengorganisasian insya Allah kan sudah ada di kurikulumnya, insya Allah sudah ada di kurikulum, tapi kadang-kadang teman-teman kita di bawah kadang-kadang lalai, kadang-kadang tidak digunakan. Itu banyak teman-teman kita di bawah menganggap enteng bahwa alokasi waktu dan pengorganisasian pembelajaran ini teman-teman kita di bawah perlu dilakukan pembinaan, diingatkan kembali tanpa harus memojokkan mereka, tanpa harus menyalahkan mereka. Karena yang kita hadapi adalah orang dewasa ini. Jadi paling tidak lakukan pendekatan yang baik agar mereka melaksanakan tugas pun dengan baik. Ada urutannya dalam melaksanakan tugas. Karena kadang-kadang cara kita baik, kadang-kadang tidak diterima baik, apalagi cara kita tidak baik. Makanya lakukan pendekatan profesional yang baik, sehingga teman-teman kita di bawah merasa didampingi, bukan dituduh. Teman-teman kita di bawah merasa diayomi, merasa diorangkan teman-teman kita di bawah. Sehingga kalau ini dilakukan pendekatan yang baik, insya Allah teman-teman kita terutama semangatnya untuk bekerja, insya Allah akan meningkat, bahkan akan memiliki kesadaran. Karena memang akhir-akhir ini memang ada guru memang yang kadang-kadang semangatnya rendah. Karena guru itu ada 4 tipe, ada guru yang memiliki kemampuan tapi dia tidak memiliki kemampuan, ini masih bisa. Kemudian ada guru yang tidak memiliki kemampuan tapi memiliki kemauan, ini juga bisa. Yang repot guru yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kemauan, ini yang bukan repot ini, tapi paling tidak membuat kita mengalami kesulitan. Itu yang butuh solusi dari Makanya dan gimana, Pak? kemudian kalau yang terakhir ini tidak terlalu sulit, yaitu guru yang memiliki kemampuan dan memiliki kemauan, ini luar biasa. Nah, berkenaan dengan tipe yang ketiga tadi, bagaimana cara mengatasi guru yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan? Pertama kita dekati. Jadi kita dekati, kita cari tahu permasalahannya. Jadi kenapa dia tidak memiliki kemauan terutama? Jadi kita cari tahu apakah dia punya masalah di rumah ataukah dia punya masalah lain. Jadi kita cari tahu, kita gali itu permasalahannya. Kalau sudah kita tahu permasalahannya, baru kita carikan solusi. Karena dengan semangat, insya Allah pengetahuannya akan meningkat. Kalau dari segi pengetahuannya duluan, pada gurunya semangat, ini sulit. Makanya dari tahu permasalahan akarnya seperti apa,
baik. Tapi sekali lagi jangan sampai membuat guru kita itu merasa digurui dan merasa dikutuk. Paling tidak kita panggil secara baik. Jangan panggil di depan orang banyak. Kalau dipanggil di depan orang banyak, guru akan merasa minder. Bahkan bisa-bisa guru merasa rasa tidak nyamannya akan timbul. Guru akan merasa bahkan bisa guru itu paling tidak bisa merasa akan ada rasa marah, akan dia digurui kemudian dikutukkan dan sebagainya. Makanya panggil secara baik, kita gunakan bahasa yang baik sehingga guru ini sekali lagi tanpa terasa yaitu akan dicarikan solusi yang terbaik sehingga nanti akan mendapatkan jalan yang terbaik. Makanya sekali lagi itu mungkin untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Selebihnya tentang hal-hal lain dan sudah dirembuk bersama teman guru dan warga sekolah baik itu tokoh masyarakat maupun komite. Ini benar-benar harus direncanakan dengan baik. Nanti ibu sampaikan kembali pada warga sekolah tentang program sekolah yang akan dijalankan oleh ibu berdasarkan hasil dari data yang diperoleh, baik data dari rapor pendidikan maupun data atau masukan yang diberikan oleh teman-teman guru maupun dari tokoh masyarakat ataupun dari komite sekolah. Saya kira itu ibu yang bisa dilakukan. Terima kasih Bapak. Jadi berdasarkan arahan dari panjenengan tadi bahwasanya untuk peningkatan kualitas pembelajaran di perencanaan peningkatan kompetensi PPK-nya itu kegiatannya bisa salah satunya adalah pendampingan ya Pak ya, pendampingan kepada PPK-nya, kepada guru-gurunya secara personal gitu ya Pak ya, secara pendekatan persuasif mungkin juga, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan aktivasi di kompel mungkin bisa untuk mengetahui ininya Pak. Kemudian tadi yang iklim keamanan itu tetap dijadikan prioritas ya Pak ya, karena pembentukan karakter, jadi seperti itu ya. Jadi itu masukan yang diberikan karena kami nanti akan menyusun perencanaan itu di intrakurikulernya, di co-kurikulernya melalui program Prima serta di program ekstrakurikulernya. Sedangkan untuk perencanaan sarana prasarana bagi Bapak mungkin sesuai dengan kondisi sekolah, mungkin ada saran atau masukannya Bapak? Untuk sarana dan prasarana ibu, karena saya lihat di bagi tempat ini mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Mungkin kalau saya lihat kan ini juga termasuk kebutuhan guru, salah satunya yang itu paling tidak dilalui. Kemudian untuk yang lain mungkin termasuk keamanan lingkungan sekolah, termasuk kadarnya juga perlu diperhatikan karena takut merusak apa yang telah perbaiki di lembaga. Dengan orang lain kadang-kadang di sini kan banyak kambing dan sebagainya. Kalau masuk paling tidak akan menghadirkan sesuatu yang saya kira seperti itu. Tidak ada lagi Bapak? Sementara itu aja. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. Insya Allah rencana kami melakukan pertemuan dengan warga sekolah untuk menyusun perencanaan ini akan kami sepakati lagi dengan rekan-rekan guru, kemudian memberikan undangan kepada komite dan hati murid. Kami mau diskusi dulu dengan guru-guru sepakatnya hari apa, terutama waktunya panjenengan Bapak karena juga butuh hadirnya panjenengan sebagai pengarah nanti sebagai pemberi masukan juga fasilitator dalam program ini. Jadi mungkin ini yang sudah saya dapatkan, ada beberapa tadi masukan dari Samad sudah saya catat, sudah saya rangkum untuk saya sampaikan nanti di perencanaan diskusi bersama komite sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Demikian diskusi kami bersama pengawas terkait rencana berdiskusi bersama warga sekolah dalam program Aksi Nyata 2, yaitu menyusun perencanaan sekolah berdasarkan indikator prioritas yang sudah kami sepakati. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.